sebuah contoh konkret bahwasanya yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Dan tidaklah kami, yaitu para nabi itu, kecuali hanya menyampaikan. Tidak lebih dari itu. Makanya kenapa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Dakwah kita itu betul-betul bergantung kepada Allah dan karena Allah. Nah, adapun nanti diterima oleh keluarga atau masyarakat, alhamdulillah. Kalau tidak usah maksa. Kalau tidak juga nggak usah maksa. Nabi Ibrahim aja nggak maksa kok. Iya. Kalau enggan silahkan, tidak masalah. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang dai yang harus dibawa pertama kali kepada hidayah itu adalah kepada keluarganya dulu, bukan orang lain. Bukan orang lain. Apakah saya tidak mendakwai keluarga? Tentu saja. Walaupun mereka sampai sekarang belum mengikuti saya, tidak masalah. Saya bukan nabi saja nggak jaminan loh. Apalagi kita. Dan kita tidak perlu memaksakan. Mau terima monggo enggak, ya sudah, terima kasih. Karena apa? Ketika kita sudah menyampaikan hidayah qala Allah qala Rasul, kita pun kalau ikhlas kita mendapatkan pahala juga. Kita mendapatkan pahala jariyah. Kita mendapatkan pahala begitu besar dan tentu saja dijanjikan surga. Iya. Makanya Nabi SAW pun juga nggak bisa. Ya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ya, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Uhaju biha indallah. Ya. Dengan lafaz itu aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau mendapatkan hidayah Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh pamannya? Beliau tidak menerima hidayah itu sampai dijelatin. Wallahu alam, itu riwayat. Supaya tidak terkena apa? Terkena api neraka. Tapi tetap tidak bisa. Karena hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang. Nah, kalau hidayah menjelaskan tentang ilmu Islam, menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah, itu memang Allah berikan kepada manusia, kepada para nabi. Tapi kalau hidayah asal itu Allah yang memegang. Iya. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Nah, makanya para jamaah sekalian, sebenarnya ketika kita itu bermusuhan dengan orang kafir itu karena kekufurannya. Nah, kalau mereka sudah beriman, maka hilang itu yang namanya permusuhan. Sama dengan bid'ah. Kita memusuhinya karena bid'ah. Kalau mereka sudah sudah terlepas dari kebid'ahan, ya jangan dibenci. Karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini faedahnya bahwasanya apa para jamaah sekalian? Begitu mahalnya hidayah. Begitu mahalnya hidayah. Sehingga yang memegang hidayah itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah Ta'ala berfirman, "Thumma awhayna ilaika an ittaba'a millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Karena dia menemukan Allah dan itu pun melalui proses. Ada juga hidayah itu mudah untuk didapat dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hidayah itu harus dengan usaha dulu seperti Nabi Ibrahim. Ya, seperti Salman Al-Farisi juga. Nah itu. Nah kita juga termasuk di dalamnya untuk menggapai hidayah tersebut harus ngaji. Makanya kan banyak sekali yang tumbang dari jalan dakwah. Ya. Kita juga disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Surat Ali Imran ayat 95. Nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan agamanya Nabi Ibrahim itu agama yang lurus. Makanya kemudian ada yang mengatakan ya, bapaknya Rasulullah SAW, orang tuanya Rasulullah SAW itu di dalam zaman fatrah atau masih masih beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ada yang hujjah demikian, mengambil dalil itu. Padahal juga ada hadis yang menyatakan abuka wa abi finnar. Hadisnya sahih atau hasan ya. Nah, maka sikap Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya adalah berlepas diri. Nah ini para jamaah sekalian, jangan dibenturkan dengan perasaan. Wah keluargaku yang begini, wah keluargaku yang berjasa besar. Allah lebih banyak jasanya kepada kita kalau dibandingkan dengan keluarga kita. Nah ini kita berbicara masalah iman. Iman itu tidak bisa disandingkan dengan perasaan. Tidak bisa para jamaah sekalian, tidak bisa. Dan saya sering sekali berbeda dengan keluarga saya dalam masalah syariat karena saya tahu ilmunya. Saya sampaikan ya alhamdulillah mereka orang pondok jadi ngerti. Walaupun kadang sesekali keras itu mereka marah dan lain sebagainya, saya tetap saya jelaskan dan saya mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih saya cintai dan itu saya sampaikan kepada mereka. Loh, masya Allah Pak. Monggo Pak. Yeah. Dan ini masalah tauhid. Dan ini harus diketahui oleh setiap muslim karena sekarang banyak muslim yang cinta kepada orang-orang kafir dengan cinta yang luar biasa. Bahkan terkadang memojokkan yang muslim kemudian mengangkat orang kafir. Seperti ini tidak benar menurut syariat Islam. Nah, kemudian Syekh membawakan sebuah dalil ayat, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya apa? Yang paling menentang keras dakwah beliau ya keluarga beliau sendiri. Makanya antum bersyukur kalau keluarga itu mendukung dakwah, ya. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang-orang itu
bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Jelas sekali di dalam ayat ini disebutkan apa? Bapak, anak, saudara, dan keluarga. Kalau mengaku beriman kepada Allah, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Ya. Mereka itulah orang-orang yang Allah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Nah ini lagi, ini bicara masalah iman, bukan masalah perasaan dan hukum, tidak. Tapi ini berbicara tentang iman. Ya. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang berat. Berdakwah seperti itu memang berat, tapi janjinya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Nah di sini para jamaah sekalian, ya, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kita tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini tidak bisa bersatu para jamaah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Maka harus side by side. Artinya apa? Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan membenci para penentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Iya. Meskipun yang menentang itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu Allah telah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Memang kalau berbicara masalah iman itu beda, ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan masalah perasaan. Ya. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah dari seperti ini, dakwah seperti ini, apa yang kita inginkan para jamaah sekalian? Ridha Allah. Makanya kalau dakwah itu harus ikhlas dan juga sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai sunnah. Iya. Yang demikian itu para jamaah sekalian, maka akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah ayat ini dijadikan oleh penulis sebagai dalil bahwa tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan ini masalah ini bukanlah masalah furu' atau cabang, ya. Masalah ini adalah masalah akidah, masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Bukan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Karena wala yaitu loyalitas dan mahabbah yaitu cinta, ya. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang mukmin berarti dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman itulah yang harus kita cintai, bukan orang-orang yang munafikun, kufar dan seterusnya. Dia. Maka tentu saja yang para jamaah sekalian, kita melihatnya tentu saja dengan iman juga, wasilahnya ilmu syar'i.
bukan perasaan. Kembalikan semuanya kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Apakah orang ini karena menyelisih kita kemudian kita katakan ini dia munafik dan seterusnya? Enggak, harus kembalikan kepada dalil. Karena apa? Kalau dikembalikan kepada dalil, semuanya akan lebih mudah. Ya. Dan Allah tidak cinta kepada orang kafir, Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir, dan orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Nah, ini ada contoh konkret daripada ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan dalam kitab tafsirnya, yaitu jilid yang ke-8 halaman 58. Ya, jilid yang ke-8 halaman 58. Sebenarnya banyak sekali tafsir Ibnu Katsir itu apa? Ya, cetakan-cetakan itu banyak sekali. Punya saya pun juga ada 8 sebenarnya. Cuman cetakannya besar-besar, bukunya besar, diameternya besar. Beliau mengatakan ayat ini, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir sampai akhir ayat, atau surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Beliau memberikan tafsirnya pada setiap lafaz, sekalipun orang-orang itu bapaknya, yaitu Abu. Ya, ini diturunkan berkaitan dengan Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada perang Badar. Masya Allah. Bapak sendiri dibunuh. Nanti akan ada keterangannya. Ini keterangan secara singkat. Oh, bapaknya kok dipateni, gitu ya. Ada. Kemudian lafaz anaknya, yaitu berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika perang Badar membunuh anaknya, yaitu Abdurrahman. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Kemudian saudaranya, yaitu turun berkaitan dengan Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair. Ya. Atau keluarganya berkaitan dengan Umar, Hamzah dan Ali dan Ubaidah bin Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi perang Badar. Subhanallah. Ini contoh betapa mereka itu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, inilah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya di dalam tafsirnya. Makanya apa, di antara tafsir yang terbaik itu adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Cuman ada beberapa riwayat yang perlu dicek lagi. Contohnya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau membunuh anaknya Abdurrahman. Dalam riwayat yang lain, anaknya tidak mati. Kenapa? Karena dia, Abdurrahman ini, memilih kekafiran daripada memilih keimanan beserta orang tuanya, sehingga dia dibunuh di perang Badar. Tapi riwayat yang lain menunjukkan tidak. Abdurrahman ini masih hidup dan dia kemudian masuk Islam. Ya. Nah, di sini keterangan tambahan dari beliau rahimahullahu taala ya, bahwa yang dimaksud dengan bapaknya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah pada waktu perang Badar karena bapaknya memihak orang kafir. Bapaknya memihak orang kafir. Pada saat Abu Ubaidah maju ke medan perang dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin, maka Abu Ubaidah maju untuk membunuh bapaknya. Ini di medan perang. Karena bapaknya memilih apa? Kekufuran. Maka sebagai anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka bapaknya nggak dianggap. Bahkan dianggap sebagai musuhnya, yang kemudian anaknya membunuh bapaknya. Iya. Begitu juga Abu Bakar, karena anaknya ketika itu kafir dan memihak kepada orang kafir, maka dibunuh oleh Abu Bakar. Tapi dalam riwayat yang lain ya,
Karena yang benar bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakar masih hidup setelah perang Badar dan kemudian masuk Islam. Gitu. Ya. Kemudian Mus'ab bin Umair termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu yang pertama masuk Islam. Ya. Sedangkan saudaranya Ubaid bin Umair belum masuk Islam. Ya. Pada waktu perang dia memihak orang kafir. Maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair karena memihak orang kafir, dan waktu itu adalah waktu perang. Ya. Demikian juga dengan Umar, Hamzah dan Ali membunuh kerabatnya bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah yang semuanya masih ada kerabat. Jadi riwayat-riwayat yang ada itu hanya ahli ilmu yang bisa meneliti. Ya. Makanya dikatakan al-khabar dulu ya. Al-khabar itu yastamilu al-kadzib was-sidq. Yang namanya berita itu bisa salah atau bisa bohong atau bisa benar. Harus diricek-ricek dulu. Yang namanya apa? Khabar. Seperti seorang ketika mendapatkan riwayat sebuah hadis. Ya. Nah, kalau dia mendapatkan riwayat sebuah hadis itu harus dicek dulu itu hadisnya itu. Ya. Kalau sahih, kalau Bukhari dan Muslim selamat. Ya. Tapi tidak sembarang orang bisa membawakan hadis itu kalau dia tidak paham dan dia tidak mengerti daripada ilmu mustalahul hadis. Jadi pembawa hadis ini juga harus berilmu. Makanya kemarin ketika kita bahas Kitabul Manhaj wal Aqidah, ya, kan sudah saya jelaskan kenapa saya kasih fotokopi, supaya apa? Kita tidak mengira-ngira suatu hadis. Sehingga ketika kita dikasihkan fotokopian itu, kita tahu itu tulisan hadisnya begitu. Bukan mengira-ngira dan memberikan tempat kepada akal dan perasaan itu untuk mengira-ngira tulisan, itu nanti salah. Itu nanti salah, sehingga harus ditutup daripada pintu itu supaya tidak salah dalam menulis hadis, terlebih lagi dalam riwayat, ya. Jadi seandainya mereka beriman, tentu mereka akan berkasih sayang. Akan tetapi karena kerabat tersebut tidak beriman, bahkan memerangi, ya, maka tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Ya, dalam sekian banyak ayat disebutkan bahwa wala atau loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pertolonganmu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 55. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, bersikeras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, inilah ciri-ciri sebagai orang yang beriman. Sesama orang-orang yang beriman itu saling berkasih sayang, mendoakan kebaikan, berkasih sayang, saling silaturahim dan lain sebagainya, tidak saling menyakiti, tidak menghina, tidak mengolok-olok dan seterusnya. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, laisal mu'minu bil-ta'ani walal-la'an. Bukanlah ciri sebagai orang yang beriman pada Allah itu suka mencela dan suka melaknat.
Ya kecuali jikalau ada dalil yang bolehkan melaknat itu. Seperti laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, itu jelas sekali. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan yang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah, itu boleh karena ada kata laknatnya di situ. Iya. Kemudian kita lihat contoh juga tentang Al-Bara, namanya Al-Bara bin Azib, berlepas diri dari orang-orang kafir dan tidak mencintai mereka. Dalam Al-Quran, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini ada dua lafadz uswatun hasanah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada dua lafadz uswatun hasanah. Yang pertama untuk Nabi SAW, yang kedua untuk Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan contoh konkret bahwasanya Nabi Ibrahim adalah contoh konkret bagaimana beliau mencintai Allah dan Rasulnya dan bagaimana sikap beliau terhadap keluarga dan kaumnya dan orang-orang yang bersama dengannya. Makanya ketika dakwah kita ada yang sedikit, ada yang banyak. Tidak perlu sedih, tidak perlu sedih. Karena para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah itu ada yang sedikit, ada yang sama sekali nggak ada yang banyak. Maka kita sebagai dai itu tidak perlu bersedih kalau sedikit yang memenuhi. Iya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Iya. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Sampai beriman kepada Allah. Permusuhan itu selesai sampai mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka sudah beriman pada Allah, permusuhan selesai. Iya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Nah, ini takhsis, namanya dalam usul fikih namanya al-khas atau takhsis. Dari perkataan umum kemudian dikhususkan. Nah, itu ketentuan-ketentuan seperti ini terdapat dalam usul fikih atau qawaid fiqhiyah. Ya. Kecuali perkataan Ibrahim kepadanya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim aja ketika tahu bapaknya tidak mengikuti dia, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak sisaan Allah terhadapmu. Kenapa tidak bisa para jamaah sekalian? Karena ada tembok yang begitu besar, tebal, kokoh, tinggi, yaitu kekufuran dan keimanan. Itu yang bedakan. Iya. Ibrahim berkata, ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Nah, di sini di dalam ayat ini ada lafaz idz qalu liqaumihim, yaitu tentang apa? Sesungguhnya kami berlepas diri dan seterusnya. Ini maknanya apa? Antara muslim dan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya. Inilah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dan demikian juga para penutup para nabi, yaitu Nabi SAW dengan orang-orang kafir terjadi permusuhan selama-lamanya, tidak ada kasih sayang.
Yang ada hanyalah orang-orang yang beriman itu hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Berikut juga dengan orang-orang yang beriman. Iya. Nah, bisa bersatunya antara mukmin dan kafir adalah dengan syarat apa itu? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Artinya apa? Keimanan itu bisa mempersatukan. Gitu. Jadi kalau ingin mempersatukan manusia, satukan dulu keimanannya. Satukan dulu prinsipnya. Satukan dulu keimanan mereka kepada Allah, tauhid mereka kepada Allah. Kalau prinsip itu sudah bisa bersatu, maka yang cabang-cabang yang lainnya itu juga akan mengikuti. Lebih mudah. Kan susahnya apa? Menyatukan prinsip dan keimanan. Terlebih lagi kalau keimanan itu menjadi prinsip, itu susah. Nah, kalau prinsip saja susah disatukan, maka yang cabang lebih sulit untuk disatukan. Iya. Kalau tidak beriman, maka tidak akan ada persatuan sampai kapanpun juga. Jadi tidak ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan siapa? Allah. Dan apakah kita kira ketika orang kafir kita lihat mereka bersatu? Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bagaimana sebenarnya orang-orang kafir itu. Dalam ayatnya apa? Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira orang-orang kafir itu bersatu, tapi sebenarnya hati-hati mereka itu bercerai-berai. Iya. Sebenarnya orang kafir begitu. Nah, orang yang beriman kepada Allah, mereka akan disatukan dengan keimanan itu tadi. Prinsip disatukan dengan tauhid. Iya. Dan ini yang memberitakan ada Allah yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia. Dan Allah sebutkan ini sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Ya, makanya uswah hasanah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayatnya yaitu Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, ya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya uswatun hasanah kita cukup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah contoh paling paripurna dan paling sempurna untuk umatnya. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman wala atau loyalnya adalah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan kemudian juga bahwasanya ayat-ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan atas al-wala wal bara, ya, dan juga contoh dari para sahabat di mana tidak ada sahabat yang wala kepada orang-orang kafir. Mereka berlepas diri dari orang kafir, ya. Walanya hanya kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat sekarang ini cinta kepada musuh-musuh Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin.
dan bencinya kepada orang muslim begitu luar biasa. Ini seharusnya tidak boleh, dan ini terbalik. Dan ini berbahaya bagi keimanan mereka kalau mereka karena kebodohan. Mungkin masih kalau berdasarkan kebodohan terhadap agama itu masih bisa dimaafkan. Ya, karena ada penghalangnya, yaitu al-jahlu. Tapi juga harus diingatkan. Mengingatkan pun juga ada batasannya. Kalau nerima silah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ya, itu. Tapi kalau dia tahu bahwa Islam itu benar, kemudian dia benci, maka dia munafik. Karena orang munafik itu benci kepada Islam dan benci kepada orang-orang yang beriman, dan benci juga kepada ajaran Islam. Ya, kepada orang-orang, kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam. Makanya diantara cinta kita kepada Islam itu adalah mempelajari Islam. Ya, yaitu dengan apa? Ya, kajian ilmu seperti ini. Kajian ilmiah, majelis ilmu. Ya, berharap istiqomah untuk selalu bisa datang di dalam majelis ilmu. Kita bagaimana tahu tentang hukum Islam, syarat Islam kalau nggak ngaji? Atau minimal membaca. Ya, membaca dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui tentang syariat Islam. Seorang tidak mengerti, tidak bisa memperjuangkan Islam kalau dia nggak ngerti Islam. Ya. Tentang pembahasan al-wala wal bara, yaitu tentang loyalitas dan berlepas diri, maka sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas tentang ini, yaitu al-wala wal bara fil Islam, 1 jilid tebal. Ya. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan para ulama tentang al-wala wal bara. Ya. Kemudian sebagian ulama juga ada yang menulis 2 jilid tebal tentang al-muwalah fillah wal mu'adah fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ya. Oleh karenanya, ya, intisari dari surat Al-Mujadilah ayat 22 ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mencintai dan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah, Allah memberikan fadail, keutamaan. Yang pertama, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Ini yang mencintai Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Yang kedua, Allah akan menolong mereka sekiranya mereka dalam jihad. Yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka kekal di dalam surga. Ini adalah nikmat yang paling besar, kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapati para sahabat itu diridhai Allah, maka kita juga bisa untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang terakhir, mereka termasuk golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sampai akhir hayat kita mencintai Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.